Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa dipertemukan kembali dalam Resapi Selasa 22 Maret 2022. Saudara, masih dalam suasana masa Prapaskah, kita akan bersama-sama belajar tentang air kehidupan. Air yang merupakan kebutuhan vital manusia yang tak tergantikan. Penting dan sangat vital. Air menjadi simbol kehidupan. Air adalah kebutuhan pokok manusia sepanjang sejarah. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Allah yang selalu menyatakan kasih setianya kepada kami umat-Mu. Tuhan yang penuh kasih, sebentar kami tidak akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau membuka hati kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan maksud dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa taat dan setia akan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, untuk kami semua yang mendengarkan saat ini, Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dan kami rasakan Tuhan, biarlah boleh menjadikan bekal kami dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini Tuhan, kami panjatkan dengan satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Resapi pagi hari ini, saya memberikan judul Air yang Menghidupkan. Air yang menghidupkan. Dan bacaan yang akan kita baca bersama-sama dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Karena banyaknya ayat di sini, saya berharap kita semua bisa membacanya di rumah bersama-sama dengan keluarga, dan saya akan baca dari Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian saudara-saudara yang terkasih, Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Dan jika kita baca dari ayat di atas, ayat 1 sampai 42 tadi, kita akan tahu bahwa di situ ada cerita seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air dari sumur Yakub, di mana dia berkesempatan berjumpa dengan Yesus. Yang waktu itu Yesus meminta air kepada wanita Samaria tadi untuk memuaskan dahaganya. Percakapan yang bermula dari air yang menyegarkan dahaga dan menghidupkan badan serta bersifat sementara itu, kemudian beralih percakapan yang semakin mendalam ke air hidup yang menghidupkan jiwa untuk kehidupan kekal. Bahkan di situ Yesus memperkenalkan dirinya sebagai mata air kehidupan kekal. Ia sumber yang melimpah, tak pernah akan kering. Air itu pun menjadi simbol spiritual yang penting bagi kehidupan manusia. Terutama di dalam kehidupan kita, di mana air baptis adalah simbol peralihan hidup kita dari yang lama menjadi baru. Yesus menunjukkan dengan jelas dirinya sebagai sumber air yang memberi kehidupan, yang membersihkan. Perjumpaan dan percakapan yang mulanya biasa saja itu tadi, kemudian berpuncak pada pengenalan pribadi siapa Yesus itu sebenarnya.
Bahkan wanita Samaria itu tidak hanya mengenal pribadi Yesus, tetapi ia pun terbuka terhadap dirinya sendiri dan menyadari siapa dirinya yang harusnya datang menimba air kehidupan pada sumber sejati, yaitu Yesus sendiri. Yesus pada mulanya dikenal sebatas sebagai seorang Yahudi oleh perempuan Samaria tadi. Selanjutnya sebagai seorang nabi yang mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Dan akhirnya perempuan Samaria tadi mengakui Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia. Inilah sebuah pengalaman iman yang sangat berharga. Perjumpaan dan percakapan itu mendorongnya untuk memberi kesaksian tentang siapa Yesus yang telah ia jumpai tadi. Kesaksiannya membawa orang-orang lain datang dan kemudian ingin menjumpai dan berusaha bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub tersebut. Kontak pribadi itu telah membawa suatu hidup baru, suatu gairah baru, suatu kegembiraan dan keberanian untuk mewartakan kabar tentang Yesus. Iman mereka tidak lagi hanya sekedar berdasarkan kesaksian orang lain, atau dalam bahasanya jarene gitu ya. Tetapi lebih dari itu, berdasarkan pada kata-kata, kesaksian dan perjumpaan langsung serta kontak relasi personal dengan Yesus secara pribadi. Selanjutnya iman akan Yesus sebagai juru selamat dunia menjadi kabar gembira bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan bagi kita di masa Prapaskah ini tidak lain ialah datanglah kepada sumber air sejati. Dari dalam hatinya yang terbuka mengalir air kehidupan yang menyegarkan dan menghidupkan. Semakin kita datang kepadanya dan membuka diri kepadanya, kita juga semakin dikenal dengan segala latar belakang kita, kelemahan kita, kerapuhan kita, yang perlu selalu dibasuh dalam kasih-Nya yang bening. Pengalaman pribadi dengan Yesus harus semakin membawa kegembiraan dan semangat baru untuk terus mewartakan kepada orang lain, agar mereka pun datang dan mengalami hal yang sama dengan kita, mengalami Yesus sang sumber air kehidupan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita boleh menikmati kesegaran dari sumber air sejati, diharapkan orang lain pun boleh juga punya pengalaman yang sama. Ketika karena kesaksian hidup kita, orang lain pun datang dan mengalami sukacita dalam Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa Prapaskah ini, kita semakin melekatkan diri kita kepada Yesus, sang sumber air kehidupan, agar Tuhan senantiasa memberikan air kepada kita dan kita pun tak akan kehausan lagi. Yesus adalah sumber air kehidupan, memberkati kita semua. Amin.